berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama dalam program Rest in God. Malam hari ini kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan korban syukur kita yang terbaik lewat pujian, penyembahan, dan hati kita yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelegaan, hati kita akan damai, pikiran kita akan tenang. Sehingga ada waktu kita beristirahat, kita bisa beristirahat, ada waktu kita bekerja, kita bisa bersemangat. Karena Tuhan bekerja dan menolong kita. Ingat selalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami memiliki posisi yang begitu luar biasa sebagai orang-orang yang didamaikan, sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan dengan karunia yang begitu luar biasa, kekayaan rohani yang luar biasa. Saat ini kami persembahkan korban syukur kami kepadamu karena Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kami selama-lamanya. Bapa, kami juga membawa semua permasalahan, beban berat yang menindih jiwa kami saat ini. Kami sangat percaya ketika kami membawanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberi kami kemenangan, Tuhan akan membebaskan kami, akan memberi kami kelegaan, sehingga pikiran kami menjadi tenang, jiwa kami menjadi damai, dan kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di
Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang saya akan bacakan, kemudian nanti kita sharingkan apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Saat ini saya sedang mengalami pergumulan berat dengan bisnis saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tolong doakan saya agar bisa membuat keputusan yang benar mengatasi hal ini, dan bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa keputusan saya itu benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keterampilan membuat keputusan itu bagian dari keterampilan hidup. Ada banyak orang hidupnya bermasalah dimulai dari apa? Keputusannya yang gegabah, keputusannya yang salah. Ada banyak orang yang rumah tangganya berantakan dimulai dari keputusan ketika dia membuat pasangan hidup, ketika dia memutuskan untuk menikah. Ada banyak orang bekerja di sebuah tempat tidak berkembang atau memulai sebuah bisnis, sebuah usaha baru dan ternyata tidak berkembang. Salah satu sebabnya adalah mungkin dia membuat keputusan salah berdasarkan perhitungan-perhitungan yang tidak akurat. Dia terlalu gegabah, terlalu emosi. Keterampilan membuat keputusan itu penting, dan sebagai orang Kristen kita tidak hanya terampil membuat keputusan, tetapi menyelaraskan, mengharmonisasikan keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita putuskan itu adalah sebuah keputusan yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah sebenarnya Pak, atau bagaimana kita ada nggak sih Pak ya pedoman praktisnya gitulah, supaya kita dalam mengambil keputusan itu adalah keputusan yang benar. Yang benar, ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi tidak hanya benar sesuai ke pikiran kita sendiri. Ya. Ada banyak yang kita bisa pelajari di Alkitab, tetapi saya ingin bahwa kita semua saat ini memberi perhatian di Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Bagaimana keputusan yang benar itu bisa kita buat ya, dari kisahnya Yusuf dan keluarganya. Kita temukan beberapa hal penting kita bisa pelajari. Yang pertama, keputusan yang benar itu biasanya keputusan yang bersifat responsif. Jadi sifatnya meresponi apa yang terjadi, bukan reaktif. Kalau reaktif itu kan cenderung negatif. Begitu mendengar atau melihat sebuah situasi yang dianggap masalah atau ada kebutuhan tertentu, langsung menanggapinya dengan cara negatif, dengan marah-marah, dengan mencari kesalahan orang lain, itu reaktif. Tetapi responsif itu berarti meresponinya untuk mencari solusinya. Itu kita mesti punya sikap seperti itu ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 42, Kejadian 42 ayat 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Ayat 2. Lalu katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Yakub memberi respon yang cepat. Begitu alami musim kekeringan lagi, bahan pangan di rumahnya mulai menipis. Dia tahu dia butuh logistik lebih banyak lagi. Lalu dia dengar bahwa di Mesir ada gandum yang bisa dibeli lagi. Maka dia segera meresponi itu. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Kenapa kalian hanya berpandang-pandangan saja? Cepat kalian ke Mesir, belilah gandum untuk kita semua, supaya kita tidak kelaparan." Sebuah respon yang cepat, tetapi berdasarkan data yang benar, yang akurat. Itu sangat penting. Ada banyak orang begitu ada masalah, dia hanya diam saja, hanya pasif, berharap orang lain yang menyelesaikan. Orang seperti ini selalu tidak
bisa buat keputusan. Kalau dia tidak buat putusan apapun, makanya ada masalah tidak akan pernah berubah. Karena hanya berharap orang lain yang menyelesaikan masalah bagi dia. Atau begitu dengar masalah atau mengalami masalah, dia hanya sibuk berkeluh kesah saja, ngomel saja, bersungut-sungut saja, kemudian menyalahkan siapa. Dia mencari siapa yang salah, sibuk mencari siapa yang salah. Dan itu kadang-kadang kita ketemu tuh orang yang punya masalah, hanya ngomel saja, hanya bersungut-sungut, berbulan-bulan hanya ngomel dan menyalahkan orang lain. Tetapi dia tidak buat apa-apa untuk menyelesaikan masalahnya. Ini tipe orang yang tidak terampil, bahkan bodoh dalam membuat keputusan. Akibatnya masalahnya bisa berlarut-larut, tidak terselesaikan, tidak segera selesai. Dan kalau masalahnya tidak selesai, hidupnya pasti nggak bahagia tuh. Hidupnya tidak akan bisa maju, bisa berkembang. Saudara-saudara, ini prinsip pertama ini. Pedoman membuat keputusan harus sifatnya respon terhadap sebuah permasalahan untuk mencari solusinya seperti apa. Jangan hanya fokus untuk mencari siapa yang salah, jangan hanya fokus pada perasaan yang nggak nyaman sehingga kita ngomel terus, kita bersungut-sungut. Jangan hanya fokus pada pikiran kita yang belum ketemu solusinya sehingga kita hanya diem saja. Tidak, kita harus cepat meresponi, mencari solusinya apa. Kalau kita masih belum temukan, nggak salah kan kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan juga berkata kan, kalau ada di antara kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepadaku. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Pedoman pertama berarti itu ya, keputusan yang didasarkan pada sikap yang responsif terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua kalau kita perhatikan, keputusan yang benar itu selalu tujuannya menyelesaikan masalah dan itu selaras dengan rancangan Tuhan. Ayat 6, sementara itu Yusuf menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara-saudara, kalau kita amati ini lebih lanjut, kemudian Yusuf tahu itu saudara-saudaranya datang lagi. Dan ini waktunya dia untuk balas dendam. Ini waktunya untuk dia melampiaskan semua yang dia mau terhadap saudara-saudaranya. Tetapi keputusan Yusuf, kalau tadi Yakub itu responsif, Yusuf ini ternyata tipe penyelesai masalah memang. Dimanapun dia ada, selalu biasanya sebuah persoalan bisa selesai. Berarti ini orang yang dipakai Tuhan dengan hikmat luar biasa untuk menjawab semua persoalan. Yusuf adalah orang yang penuh hikmat Tuhan. Dia bisa menafsirkan mimpi, dia bisa mencari solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Demikian juga ketika dia jadi penguasa, dia tidak hanya mengelola semua logistik yang ada supaya setiap orang yang ada di kerajaan itu tidak kelaparan. Mereka mendapatkan makanan yang cukup. Ketika ada orang asing datang, termasuk saudara-saudaranya sendiri, dia tahu bagaimana membuat keputusan. Dia tidak hanya ingin berbagi, menjadi berkat, tetapi sekaligus dia berpikir bagaimana melalui mereka yang sedang datang, situasi yang terjadi, masalah keluargaku bisa selesai. Hubungan persaudaraanku bisa selesai. Dengan berbagai cara yang sangat unik menurut saya, Yusuf akhirnya mengatur kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Tujuannya satu, supaya akhirnya dia tahu hati saudara-saudaranya. Dia tahu kesetiakawanan saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa mereka sangat peduli dengan ayahnya. Mereka peduli dengan adiknya. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia ingin memastikan, ingin mencari data yang lengkap tentang keadaan saudara-saudaranya. Karena dia tahu bahwa dulu saudaranya itu selalu iri, selalu mencari selamat sendiri, selalu mencari kepentingannya sendiri. Makanya rela menjual dia
menjadi budak di Mesir. Dia ingin tahu apakah saudara-saudaranya sudah berubah nih. Apa yang dilakukan Yusuf dengan berbagai macam cara yang ditulis di perikop ini kita tahu itu bagian dari usaha Daud untuk mencari data-data yang lengkap, ingin memastikan bahwa hati saudara-saudaranya berubah, sikapnya berubah. Mereka benar-benar punya komitmen terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap adik-adiknya, terhadap kakaknya itu benar dan baik. Itu yang dilakukan. Jadi keputusan yang benar itu selalu berpedoman bahwa kalau aku lakukan, ini membawa perubahan yang baik, membawa pemulihan bagi orang-orang. Itu membuat masalah jadi lebih selesai, bukan malah tambah kemana-mana. Tidak, ya. Dan yang ketiga, keputusan yang benar itu tidak didorong oleh luka hatinya. Tidak didorong oleh perasaan marah dan kecewanya. Tidak didorong oleh kebencian dan iri hatinya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau kita perhatikan di ayat 29 sampai 38 jelas sekali bagaimana Yusuf itu sepertinya kan lagi coba membuat sebuah skenario. Tetapi ujung-ujungnya itu sebenarnya nanti pemulihan keluarga. Hubungan yang jadi pulih. Apa yang dilakukan Yusuf bukan karena dia masih benci dengan saudara-saudaranya. Tidak. Sebab kalau dia masih benci dengan saudaranya, tidak perlu dibuat cerita khusus seperti itu. Langsung saja tangkap, langsung saja dia balas dendam. Dia punya kekuasaan yang besar. Apa yang dia lakukan bagian dari ingin mengetahui bagaimana perubahan hidup hati saudara-saudaranya. Dan Yusuf melakukan itu bukan karena benci saudara-saudaranya. Tidak, karena dia mengasihi saudara-saudaranya yang pernah menjualnya. Makanya dia ingin melihat bahwa hati saudara-saudaranya memang sudah berubah. Dan itu benar ya, karena saudara-saudaranya begitu perhatian terhadap ayahnya, dia membela adiknya, melindungi adiknya, itu sebuah perubahan yang besar yang dilihat oleh Yusuf. Kalau kita membuat keputusan dasarnya adalah luka hati, biasanya keputusan yang hanya ingin menghibur diri, keputusan yang ingin membalas dendam, dan itu bisa fatal. Contoh misalnya, ada orang ingin menikah, memutuskan menikah dengan seseorang pada saat dia sedang patah hati. Saya pernah bertemu seorang perempuan yang seperti ini, ketika dia sangat terluka, ditinggalkan pasangannya, padahal hubungan mereka sudah sangat serius, sudah membuat perencanaan kapan menikah. Dia begitu berharap pernikahannya ini terwujud. Tetapi saat mau lamaran, ternyata pacarnya sulit untuk dihubungi. Dia dengar beberapa minggu kemudian ternyata dia menikah di kampung halamannya dengan wanita yang lain. Pada saat dia begitu terluka, begitu sakit hati dengan mantannya ini, bertemulah dia dengan seseorang yang selama ini ngejar-ngejar dia, tetapi dia nggak punya hati. Apalagi laki-laki yang mengejar-ngejar dia selama ini, dia tahu perilakunya nggak baik, kebiasaannya nggak baik. Tetapi karena dia terluka dan dia marah, dia ingin buktikan kepada mantannya, memangnya hanya kamu yang bisa menikah. Gak ada kamu, aku juga tetap bisa menikah. Dalam keadaan terluka, dia putuskan menikah dengan pria yang mengejar-ngejar dia selama ini. Dia tidak lagi memperhatikan atau mempertimbangkan bahwa pria ini karakternya buruk, kebiasaannya buruk. Bagi dia ingin membuktikan, ingin membalas, melampiaskan kemarahannya kepada mantannya. Bukan hanya kamu yang bisa menikah. Kalau aku mau menikah, ternyata ada laki-laki lain begitu gampang aku dapatkan. Singkat cerita, dia akhirnya menikah. Belum 1 bulan pernikahannya, dia sudah menderita. Karena kebiasaan suaminya tidak berubah walaupun sudah menikah.
bulan-bulan yang dia lalui setelah itu adalah kisah penderitaan demi penderitaan, kisah sakit hati, sakit hati, sakit hati, sakit hati. Dia sama sekali tidak bahagia dengan pernikahannya. Kemudian dia protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan aku menjalani pernikahan yang begitu menyiksa seperti ini? Dalam konseling hanya kita tunjukkan mulai dari awal kamu salah. Keputusan yang salah konsekuensinya seperti ini. Kita memang tidak boleh hanya fokus untuk menyalahkan apa yang di belakang, tetapi kita harus menyelesaikan masalah akibat yang di belakang dengan lebih bijaksana, dengan lebih sabar, dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Puji Tuhan karena dia bertahan dengan pernikahannya, dan akhirnya karena dia begitu setia, dia bertahan, dia berharap Tuhan menopang, menguatkan hatinya. Akhirnya suaminya bertobat. Pernikahannya menjadi baik. Saudara-saudara, ada banyak orang menderita akibat keputusannya sendiri. Ada banyak orang mengalami kesulitan hidup akibat keputusannya sendiri. Menyalahkan orang lain bukan solusi, tetapi mencari hikmat Tuhan, mencari hikmat yang dari atas itu adalah solusi terbaik. Karena Tuhan akan memberi kita tuntunan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi tersebut. Kalau saat ini saudara sedang diperhadapkan situasi-situasi sulit dalam hidup saudara untuk membuat keputusan, saudara bingung apa yang harus saudara lakukan. 3 hal itu kiranya jadi pedoman bagi saudara. Keputusan apapun yang saudara buat itu harus menjadi sebuah respon untuk menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan. Pastikan hatimu bebas dari kemarahan, pastikan hatimu bebas dari luka hati, dari kebencian dan iri hati. Benar-benar karena ingin mencari solusi yang dari Tuhan, membuat hidupmu berubah, memulihkan keluargamu, memulihkan situasi yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajar kami prinsip-prinsip penting dalam hidup ini. Seringkali kami salah membuat keputusan, berdampak kami mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak penderitaan. Tapi saat ini kami mau belajar seperti firman Tuhan ajarkan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang diperhadapkan pada persimpangan jalan, mereka kebingungan bagaimana membuat keputusan, bagaimana memilih sesuatu, memilih seseorang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi mereka, supaya mereka membuat keputusan dengan benar. Kalau ada saudara-saudara yang akhirnya mengalami kesulitan dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, kegagalan dalam hidupnya, akibat keputusan salah yang dahulu mereka lakukan, yang mereka buat dengan gegabah, biarlah saat ini mereka datang ke tata kasih karunia-Mu, mohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Mereka tidak perlu menyalahkan orang lain, mereka juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Dalam tahta kasih karunia Tuhan, mereka perlu minta ampun kepadamu dan minta hikmat kepadamu bagaimana menyelesaikannya. Mereka berani mengambil tanggung jawabnya untuk memperbaiki semua kerusakan yang terjadi akibat keputusan salah yang pernah mereka buat. Roh Kudus, arahkan hati dan pikiran mereka agar mereka bisa menemukan jalan Tuhan, agar mereka bisa mengerti kehendak Tuhan melewati setiap proses ini. Kami sangat percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kami semua. Kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan akhirnya kembali pada rencana Tuhan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan.
supaya hikmat Tuhan selalu menyertai anak-anakmu semua. Pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, keteguhan hati ada di hati mereka semuanya. Namamu dipuji, rencanamu tergenapi, dan banyak orang akhirnya mempermuliakan Bapa di surga. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dalam membuat keputusan. Selalu minta hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan, supaya saudara tidak mengalami situasi yang sulit. Kalau memang salah, ingat selalu apa yang harus dilakukan. Kembali pada prosesnya Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami kesulitan secara ekonomi, saudara sedang bergumul dengan rumah tanggamu, dengan pekerjaanmu, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya ke nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, doa orang benar besar kuasanya. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.